Ini adalah Infinix Note 40 Pro, HP yang baru saja di-launching oleh Infinix dengan harga 3 jutaan, tepatnya 3.499.000. Yang HP ini mempunyai fitur-fitur menarik, fitur yang biasanya ada di HP flagship, tapi dihadirkan oleh Infinix di HP ini. Nah, bahkan waktu flash sale ketika penjualan pertama, HP ini saya dapat di harga Rp3.101.000. Di paket penjualan kita akan mendapatkan HP-nya tentu saja, kemudian ada casing yang hard case dengan finishing yang ala-ala kulit. Kemudian ada ini lingkaran, ini tempat menempelnya wireless chargernya. Kemudian ada SIM tray ejector. Lalu kita dapat charger yang 70 watt, kabel data A to C. Kemudian kita dapat screen protector berupa tempered glass. Dan ini ada install guide-nya untuk tempered glass-nya dan ada tools untuk menginstalnya. Lalu ada petunjuk pengguna, kemudian ada stiker-stiker ya. Di sini ada stiker splash proof, kemudian ada sound by JBL dan lain-lain. Lalu ada kartu MLBB, kemudian ada kartu Norton antivirus. Ini bisa berlaku untuk 2 bulan ya. Dan terakhir ini dapat wireless chargernya yang juga berfungsi sebagai power bank. Jadi walaupun nggak dicolokkan, ini kalau baterainya power banknya terisi, dia akan tetap mengecas HP-nya. HP ini memakai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan RAM 8 GB yang bisa ditambah dengan virtual RAM jadi 16 GB. Kemudian memorinya ini 256 GB. Dan dapat skor Antutu di 433.987 ya, tapi pakai yang Antutu Lite. Untuk skor CPU-nya dapat di 136.463 dan skor GPU 71.718. Lalu skor Geekbench 6 itu 731 untuk single core dan 1931 untuk multi core. Dan skor GPU OpenCL 1463. Ya, agak lebih tinggi dari Helio G99 yang pernah saya coba di Galaxy A24. Baterainya 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 1,5 hari dengan pemakaian sehari-hari. Dan pengecasannya ini punya fitur fast charging 70 watt. Ya, 70 watt yang waktu pengecasan 0 sampai 100 itu kurang dari 1 jam. Tepatnya itu 53 menit ya waktu saya coba. Dan satu lagi fitur lainnya selain fast charging adalah wireless charging. Dan untuk Note 40 Pro ini lebih canggih dari Note 30 Pro. Kalau Note 30 Pro itu hanya berupa wireless charging saja. Nah, di Note 40 Pro ini dia berupa power bank wireless chargingnya. Jadi tempel aja di HP, maka dia langsung mengecas tanpa harus dicolokkan ke colokan listrik ya. Ya, tapi power banknya harus terisi ya. Dan untuk supaya dia bisa menempel dengan mantap itu casingnya harus dipasang karena di situ nanti ada magnetnya dan dia akan menempel dengan sempurna. Nah, untuk daya pengecasan yang wireless ini 20 watt yang kalau kita cas 1 jam itu dapat 51% terisi. Nah, kalau mau full itu sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 10 menit ya waktu saya coba. Untuk sensor ini sudah lumayan lengkap ya. Yang tidak ada hanya sensor suhu dan sensor tekanan. Kemudian gyroscope-nya ini juga sudah hardware. Kita lihat sangat responsif. Ya, ketika digoyang dia langsung merespon. Oke, sekarang kita lihat desainnya ya. Ini bagian belakangnya ya, terbuat dari plastik dengan finishing ala-ala kulit gitu ya. Jadi terlihat mewah. Dan ini terasa solid bagian belakangnya. Nah, itu kalau varian yang satu lagi itu warnanya Titan Gold, tapi waktu penjualan pertama itu belum ada ya, yang ada hanya yang ini. Nah, di kiri bawah ini ada tulisan Infinix yang warna chrome. Kemudian di bagian atas ada rumah kamera yang besar dengan 2 pola ya, two tone. Yang ini yang licin ya, seperti dilapisi kaca. Nah, yang sebelah sini ini kayak bertekstur, seperti apa ya, kayak metal gitu. Nah, kameranya sendiri ada 3, yaitu kamera utama 108 megapiksel dengan OIS ya. HP ini sudah punya OIS.
Lalu ini ada kamera makro ya, mungkin ya 2 megapiksel, dan ini depth sensor 2 megapiksel. Dan di sini ada flashlight yang bentuknya lingkaran. Di sini ada 4 lampu LED ya, atas, bawah, dan kiri kanan. Lalu kita lihat bagian bawah. Bagian bawah di sini ada speaker, kemudian ada port charging Type-C, lalu ada mikrofon, dan ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card, tapi tidak ada tempat untuk memori eksternal ya. Tapi dengan 256 GB memori internal saya rasa sudah cukup. Lalu di bagian atas ini ada lagi speaker ya. Jadi speakernya sudah ada 2 ya, sudah stereo. Dan ini ada tulisan Sound by JBL. Lalu di sini ada mikrofon dan ada infrared blaster. Ya, sepertinya ada yang hilang ya. Ya, jack audionya nggak ada. Jack audio 3,5 milinya nggak ada lagi ya. Nah, kemudian ini bagian samping ya. Bagian samping ini desainnya lengkung, jadi enak dipegangnya ya, nggak tajam ya. Terasa enak lah kalau dipegang di tangan. Dan ini finishingnya juga ala-ala chrome gitu ya. Di bagian sini ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bagian sini ada tombol volume dan juga ada tombol power. Nah, tombol powernya ini nggak merangkap sensor sidik jari ya. Jadi sensor sidik jarinya ini sudah ada di layar. Nah, sekarang kita ke layarnya, ke bagian depan. Ya, ini sensor sidik jarinya. Nah, ini layarnya cantik ya. Layarnya lengkung ya. Di bagian kiri kanan itu curve ya. Dan ini bezelnya tipis semua ya. Di atas, di bawah, dan di kanan dan di kiri. Cuma ini kelihatan kayak ada bayangan hitam di pinggir-pinggir ya. Di pinggir layar yang lengkung ini. Ini kelihatan ya. Saya nggak tahu apakah memang layar lengkung itu seperti ini ya, karena saya belum pernah coba layar lengkung yang lainnya selain HP ini ya, selain Note 40 Pro ini. Nah, layarnya sendiri ini adalah AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Nah, refresh rate-nya 120 Hz yang bisa dipilih otomatis ya, bisa menyesuaikan sendiri atau bisa dipilih fix 60 atau fix 120 Hz. Dan proteksinya ini disebutkan Gorilla Glass ya, walaupun tidak disebutkan Gorilla Glass berapa. Nah, di bagian atas ini ada kamera depan yang sudah punch hole. Ya, kita lihat sekali lagi layarnya. Ya, ini ya, cantik benar. Warnanya juga cantik. Dan bezelnya ini sudah tipis semua. Kalau untuk looknya ini benar-benar ya elegan dan terlihat seperti HP mahal ya, HP flagship. Dan HP ini juga sudah splash resistant ya, sudah tahan cipratan air. Nah, sekarang kita putar iklannya Infinix Note 40 Pro Series ya untuk lihat layar dan juga dengarkan speakernya ya. Ini speakernya sudah ya saya maksimalkan. Ya, speakernya keras ya. Ya, kalau disetel maksimal ininya speakernya memang terdengar agak bendar sedikit ya. Infinix Note 40 anti gabut terbang abot. Tapi tetap bagus ya speakernya ya.
Nah, ini adalah penampakan layarnya di outdoor, dan ini kelihatan benar-benar jelas ya, karena memang brightness-nya ini tinggi. Nah, HP ini sudah pakai OS terbaru yaitu XOS V14.0.0 yang berbasis Android 14. Ya, tampilan depannya seperti ini. Bisa kita geser ke samping seperti biasa ya. Kemudian bisa kita geser ke atas, dia akan muncul satu halaman yang memuat seluruh aplikasi yang memanjang ke bawah. Kemudian di sini ada aplikasi yang baru dibuka di bagian atasnya. Kemudian di sini ada abjad untuk mencari aplikasi yang kita inginkan ya. Bisa pencet langsung tombol abjadnya, dia akan langsung ke aplikasi yang bernama M ya misalnya ya. Kemudian kalau kita tarik dari kiri atas, ini akan muncul notifikasi. Kita tarik dari kanan atas, ini akan muncul shortcut untuk fitur-fitur ya. Di sini ada Bluetooth, ada kecerahan adaptif, kemudian ada tangkapan layar, kemudian ada perekam layar, jangan ganggu, peningkatan daya, pemindai QR, berbagi langsung, pengisian daya nirkabel, sambungan PC, kemudian ada keamanan periksa, ada NFC. Lalu yang belum diinstal ini ada perawatan mata, mode satu tangan ya, banyak ya, proyeksi layar, mode fokus, penghemat daya, kemudian ada mode anak, peringatan, anti intip ya, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada pengontrol jarak jauh ya, ada remote ya, berfungsi sebagai remote ya, karena dia ada infrared blasternya. Kemudian untuk hotspot dan koneksi, di sini ada penambatan USB, penambatan Bluetooth, lalu ada Airlink yang berupa sambungan PC, PC Swift Transfer, kemudian ada proyeksi juga, ada Chromebook, ada Quick Share, dan ada Android Auto. Untuk suara, ini ada fitur suara DTS. Ya, ada beberapa mode, ada mode pintar, musik, video, permainan, dan ini sudah ada equalizer-nya. Lalu di fitur izin dan privasi ada data kosong, ada X-Hide, X-Clone, kunci aplikasi, anti-intip, keyboard aman, kemudian ada mode perbaikan ya, kalau misalnya HP kita sedang diperbaiki, itu bisa melindungi privasi dari pemiliknya. Ya, di fitur spesial ada jendela mengambang, kemudian ada fusi memori ya, tadi sudah saya bilang untuk meningkatkan RAM-nya. Kemudian ada panel pintar, mode game, hub pintar, X-Clone, mode anak, dan Magic Ring. Nah, ini untuk game PUBG Mobile, ini untuk grafiknya dapat di HD High. Dan ini game berjalan dengan lancar ya, nggak ada nge-lag ataupun patah-patah. Ya, ini game Mobile Legend ya. Ini lancar-lancar saja, dan untuk settingannya ini dapat di frame rate super dan grafis ultra. Dan ini walaupun sedang rame ya lancar. Dan ini PUBG New State, kita bisa ya FPS-nya ekstrim, grafisnya tinggi, dan resolusi grafis tinggi ya. Ya kalau mau ditinggiin lagi nggak bisa ya sepertinya ya. Dan kita coba cari. Dan ini permainannya ini lancar-lancar saja ya. Kalau saya ingat itu di G99 yang biasa, seingat saya itu patah-patah kalau main New State ya. Tapi ini lancar.
Dan ini game berat ya, Genshin Impact yang dapat di settingan lowest. Dan sejauh ini waktu saya coba ya lancar-lancar saja. Nah sekarang ini agak rame, kita lihat lancar nggak? Ya sepertinya lancar ya. Nggak ada patah-patah atau ngeheng atau nge-lag. Ya lancar ya, walaupun sedang battle ya. Ya cukup dulu. Nah selanjutnya kita ke kameranya ya. Kameranya ada 3 ya. Kamera utama 108 megapiksel dengan OIS. Kemudian ada kamera makro dan kamera makronya 2 megapiksel dan 2 megapiksel lagi ini kamera depth sensor ya kemungkinan. Nah sekarang kita lihat menunya. Ya ini untuk bagian kamera belakang, ini kamera utamanya ya. Ada mode film, kemudian di sini ada beberapa template, ada perjalanan, ada kinerja, ada gerakan dan lain-lain. Kemudian ada mode video yang bisa sampai 2K ini ya. Tapi untuk ultra stabilnya ini cuman bisa sampai di 1080p 30 fps. Kalau misalnya kita pilih 2K, dia akan otomatis off ultra stabilnya ya. Kemudian ada mode foto ya, lalu ada mode potret, ada mode super malam dan lainnya. Ini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda ya, jadi bisa aktif keduanya kameranya, kamera depan dan kamera belakang. Kemudian ada video singkat, Skyshot, mode Pro, mode panorama, super makro, dokumen, dan AR Space. Dan sekarang kita lihat untuk menu di kamera depan. Ya, ini sama, ada mode film, ada mode video, ada mode foto, ada mode potret, ada mode super malam ya. Kamera depan juga sudah bisa mode malam, lalu ada selang waktu, video ganda, video singkat, selfie lebar, dan AR Space. Nah, berikut ini adalah contoh hasil foto serta video dari HP ini. Nah, ini adalah hasil perekaman video di resolusi 1080p dengan ultra stabil diaktifkan. Untuk speaker ini pakai speaker HP-nya langsung ya. Untuk mikrofon ya, pakai mikrofon HP-nya langsung ya. Nggak pakai mikrofon eksternal. Nah, ini adalah hasil perekaman video di 2K. Ya, jadi dengan harga 3 jutaan, Infinix bisa menghadirkan HP dengan fitur seperti ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kalau di brand lain itu bisa dapat apa sih HP 3 jutaan? Tentunya nggak ada yang seperti ini ya.
Kita bisa dapat banyak di sini, layar lengkung, AMOLED 120 Hz, RAM besar, memori besar, speakernya sudah double, kemudian kamera 108 megapiksel dengan OIS, dan yang paling baru ini wireless charging yang berupa power bank ya, luar biasa. Mungkin yang kurang bagi saya itu nggak adanya memori eksternal aja ya, walaupun memori internalnya besar, tapi kalau HP-nya bermasalah itu data di memori internal akan terhapus biasanya, karena saya sudah pernah mengalaminya. Tapi kalau data yang di memori eksternal itu lebih aman ya, nggak akan terhapus biasanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.